Mas dan Mbak. Jadi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan presentasi saya tentang analisis kehalalan produk. Saat ini saya sebagai koordinator Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi Institute of Halal Industry and System. Jadi ini salah satu PUIPT yang ada di UGM yang memperoleh mandat dari kementerian untuk mengembangkan hal-hal yang terkait dengan kehalalan suatu produk ya. Gini Bapak Ibu Mas dan Mbak, ini nanti yang akan outline dari presentasi saya, introduction to halal standard atau introduction to halal analysis, pengenalan tentang analisis halal, kemudian berbagai metode analisis yang digunakan untuk melakukan analisis komponen non halal, kemudian nanti ini kita batasi hanya untuk lard, pork, dan gelatin. Karena kenapa kita batasi ini? Karena ini yang sering kali dijumpai ya, yang sering kali dijumpai baik itu di produk makanan dan juga di produk farmasi. Ya, kemudian nanti kesimpulan akhir. Nah, ini semuanya kita tahu ya bahwa kalau kita berbicara halal maka itu minimal itu akan ada 3 aspek ya. Yang pertama adalah aspek agama, yang kedua adalah aspek bisnis, dan yang ketiga adalah aspek sains and teknologi. Bahwa dari sisi aspek sains and teknologi salah satu tantangannya adalah bagaimana kita bisa analisis komponen non halal yang seringkali itu dia berada dengan komponen dengan sifat yang mirip ya, atau dia dalam konsentrasi yang kecil, sehingga di sini tantangannya adalah bagaimana bisa mendeteksi komponen non halal ya. Nanti seperti ini biar disampaikan Pak Sulis ya. Tapi ingin saya berbagi informasi ini adalah ilmu riwayat yang saya peroleh dari guru saya namanya Profesor Yaakob Cekman dari Malaysia, dari UPM. Beliau suatu saat pernah cerita saya seperti ini, Pak Rohman, ada tokoh itu namanya adalah Profesor Dr. Ahmad Zuhail. Itu adalah penerima hadiah Nobel Muslim kedua penerima hadiah Nobel itu adalah Profesor Dr. Ahmad Zuhail. Penerima Nobel pertama Muslim ya, penerima Nobel pertama itu namanya adalah Profesor Dr. Abdus Salam ya, Pakistan. Ini yang kedua adalah Ahmad Zuhail, ini juga bidangnya kimia, seperti bidang dari Bapak Ibu semuanya ya. Beliau penerima hadiah Nobel di bidang kimia. Kalau yang baru-baru ini kan yang genom ya. Ini dulu beliau itu melakukan bidangnya adalah karena dia melakukan femtokatalisis ya, artinya katalisis dengan konsentrasi yang kecil kalau nggak salah. Dan yang menarik dari kata-kata beliau ya, kata guru saya itu Prof. Yaakob gini, kalau orang Islam itu mau risetnya itu didengarkan atau diperhatikan oleh orang lain ya, kalau bahasa sekarang itu ya publishable ya, itu harus bergerak di bidang-bidang yang mana barat itu atau negara-negara maju itu belum memikirkannya ya. Sehingga dari sini salah satu isunya adalah isu halal. Lebih-lebih adalah terkait dengan bagaimana mendeteksi atau melakukan pengembangan metode analisis untuk analisis komponen non halal. Karena tentu saja bagaimana kalau kita riset itu pasti adalah untuk kepentingan bangsa dan negara atau untuk memberikan kemaslahatan orang banyak. Nah, kalau orang barat ya yang dalam artian memakan babi itu tidak nggak masalah, maka untuk apa saya mendeteksi adanya komponen babi? Kan sama saja kalau kita mendeteksi apakah itu namanya berapa ini bakso sapi berapa konsentrasinya, itu kan kurang manfaatnya tentu lebih besar kalau itu kita melakukan analisis yang non halal. Sehingga kalau barat ya mungkin risetnya adalah bagaimana menernak babi supaya dagingnya enak, anaknya itu lahir dengan lebih cepat seperti itu ya. Lah, ini makanya ini penting dan ini saya buktikan Mas dan Mbak. Kalau saya melakukan penelitian
Ya, yang satu topiknya adalah halal, yang satu yang tidak bisa dikaitkan dengan halal. Dengan cara yang sama, metode yang sama, maka yang ada isu-isu halal itu, walaupun topik risetnya itu sederhana, itu bisa terpublikasikan di jurnal yang impact-nya tinggi, high impact journal. Artinya jurnal-jurnal yang bagus ya. Ini tentunya konsumsi untuk para dosen ya. Kalau para mahasiswa nanti kan di metodenya gitu. Ini perlu itu kita renungkan ucapan dari Profesor Dr. Ahmad Zuhail ini. Beliau dulu pernah mau nyalon presiden Mesir ya, ketika itu beliau kemudian Ahmad Mursi, akhirnya yang kepilih itu Ahmad Mursi itu. Artinya beliau adalah ilmuwan ya, ilmuwan, dan itu dibuktikan dengan memperoleh hadiah Nobel. Beberapa tahun yang lalu, 3 atau 4 tahun beliau wafat ya, sudah wafat ini, Prof. Ahmad Zuhail ini. Oke, nah sekarang kalau kita lihat, ini adalah area-area riset dari halal, yang salah satunya adalah kita melakukan halal authentication ya, halal authentication and traceability. Ini termasuk bagian dari riset ini ya, terutama nanti di raw material, karena sangat boleh jadi raw material ini dia itu mengandung unsur-unsur non halal. Demikian juga nanti setelah menjadi produk akhir. Lah, halal ya, ini halal ya, analisis halal atau riset-riset tentang halal itu adalah multidisiplin. Sehingga jangan khawatir kalau ini yang mendengarkan ini, yang mengikuti ini bukan dari kimia saja, maka itu Anda bisa lihat ya bahwa riset-riset tentang halal, ya sekali lagi ini kembali ke tadi ya, bahwa halal itu bisa dilihat dari aspek agama, aspek bisnis, dan aspek saintek. Lah, terbukti kalau dari itu aspek saintek, hampir semua bidang ilmu itu mengkaji halal. Orang ekonomi ya bisa ya mengenai halal marketing, orang teknik bisa ya. Seperti itulah, semuanya hampir semua bidang itu melakukan atau terkait dengan kehalalan ya. Oke, kemudian ini ya, kenapa itu menjadi penting untuk melakukan analisis halal? Karena ini terkait dengan isu-isu pada produk halal. Isu-isu yang terkait dengan produk halal itu bisa berasal dari raw materialnya, dari bahan bakunya, karena processingnya, atau yang ketiga adalah authentication ya, atau keaslian suatu produk. Apakah produk-produk ini asli, autentik sesuai dengan labelnya atau tidak? Apakah dia itu mengandung komponen non halal atau tidak? Itu dilihat dari authentication-nya. Nah, ini baru-baru ini kami mempublikasikan ini, kalau ini tentunya konsumsi dosen ya, di jurnal yang impact factor-nya ini 11. Jadi terkait dengan gelatin ya, gelatin itu adalah komponen yang umum digunakan di produk makanan atau di produk farmasi. Produk farmasi itu misalkan di cangkang kapsul itu ya, cangkang kapsul itu mostly itu adalah coming from gelatin. Apakah itu from bovine atau from porcine, apakah itu dari sapi atau dari babi, nanti akan saya uraikan per metode untuk analisis komponen non halal. Nah, demikian juga apa yang akan saya sampaikan itu sudah juga kami tulis, nanti ini bisa diakses ya, terutama untuk mahasiswa kimia kalau ingin mengetahui metode spektroskopi apa yang bisa digunakan untuk analisis non halal ya, ini seperti itu. Nanti ini bisa dilihat di sini. Nah, sekarang kita lihat bahwa apa itu halal, analisis autentikasi halal ya? Apa itu analisis autentikasi halal? Analisis autentikasi halal adalah ditujukan untuk memastikan bahwa produk apakah itu produk makanan, kosmetik, pharmaceutical, itu adalah bebas dari komponen non halal. Nah, kalau kita membaca ya, kita itu sekarang mempunyai Undang-Undang Jaminan Produk Halal ya, Undang-Undang Jaminan Produk Halal nomor 33. Di salah satu pasalnya itu dia bilang gini, bahwa kalau
produk yang akan disertifikasikan halal itu diduga mengandung komponen non halal, maka itu harus dilakukan pengujian seperti itu, ya. Nah, sehingga di sini semakin jelas bagaimana posisi kimiawan-kimiawan untuk melakukan pengujian, ya. Nah, komponen yang sering tadi saya di awal sudah saya katakan bahwa komponen yang sering kali ditambahkan ya atau digunakan sebagai pemalsu itu adalah ini daging babi, lard, lemak babi ataupun porcine. Mungkin dia itu menambahkan karena keuntungan ekonomi. Contohnya gini ya, kalau kita menambahkan daging babi ke dalam daging sapi untuk membuat bakso, itu tentunya akan keuntungannya memang akan berlebih ya. Tapi juga seberapa lah ya. Kalau kita itu menyampur daging sapi dengan daging babi, kemudian itu dijual menjadi daging bakso daging sapi ya itu. Tapi itu kan tidak seberapa sebenarnya lah kalau kita lihat berapa 1 kilogram daging babi dan 1 kilogram daging sapi ya. Ya ada unsur ekonominya. Tapi mungkin ada juga orang itu menggunakan komponen non babi itu karena dia itu memang diperlukan. Contohnya ya, krim, lotion, kosmetik itu bisa kita menggunakan komponen lemak babi. Ya, kan itu lemak babi itu kan babi itu banyak lemaknya. Kita mudah sekali memperoleh lemak babi ya, untuk melakukan rendering ya. Dan samping itu mungkin karena fungsinya, karena lemak babi itu dia konsistensinya itu setengah padat gitu, sehingga kalau itu dibuat krim jadi bagus gitu ya itu. Tapi almost all, hampir semuanya kalau melakukan pemalsuan ya itu seringkali didorong oleh motivasi ekonomi, artinya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar ya. Oke, nah sekarang kita lihat, ini metode-metode yang bisa kita gunakan untuk halal authentication ya, analisis autentikasi halal. Yang pertama ada yang namanya lemak babi ya, lemak babi ya. Ini lemak babi itu bisa dianalisis dengan spektroskopi inframerah ya, bisa dianalisis dengan spektroskopi inframerah, Fourier transform infrared spektroskopi ya. Tetapi sekali lagi ini nanti IR itu adalah lebih ke arah rapid screening ya, rapid screening. Nanti kalau itu kita mau confirm itu tidak sesuai IR itu untuk konfirmasi, maka nanti konfirmasinya adalah pakai GCMS ya, dengan melakukan analisis spesifik fatty acid ya. Nah, ini teman-teman kimia sudah familiar seperti ini. Kemudian ada differential scanning calorimetry untuk melihat komposisi fat composition dan juga bisa menggunakan electronic nose atau pembau elektronik. Tentunya metode-metode semacam IR, differential scanning calorimetry, electronic nose itu adalah untuk rapid screening ya. Karena apa? Karena dia dipengaruhi oleh komposisi yang menyusun matrix sampel. Sekali matrix sampelnya itu berubah, maka spektra IR-nya akan berubah, volatile compound-nya juga akan berubah, sehingga itu nanti akan lebih menyulitkan kita. Kecuali metodenya itu metode yang bersifat konfirmasi, seperti GCMS itu konfirmasi. Saya jelaskan seperti ini, Mas dan Mbak para mahasiswa ya. Jadi kalau metode konfirmasi itu didasarkan pada marker tertentu. Artinya gini, ada marker atau penanda spesifik pada lemak babi. Misalkan penanda spesifik lemak babi itu adalah senyawanya itu adalah senyawa A. Ya, senyawa A atau asam lemak A. Maka selama asam lemak A ini terdapat di dalam suatu sampel, ya, terdapat di suatu sampel, maka itu berarti produk tadi mengandung lemak babi. Ya, itu eksak, ya, artinya itu terkonfirm. Berbeda kalau IR itu tidak bisa memperoleh suatu marker tertentu itu, dia hanya mengikuti pada pola. Demikian juga electronic nose ini dia juga hanya mengikuti pada pola volatile compound tertentu.
Kemudian kalau lemak babi itu nanti bisa dianalisis dengan real time PCR, ini mendasarkan pada DNA atau mendasarkan dengan cara immunoassay dengan menggunakan ELISA misalkan ya. Itu kita pun bisa ya. Kemudian kalau itu porsen gelatin atau gelatin babi, maka itu bisa digunakan dengan real time PCR melalui DNA-nya atau nanti dengan menggunakan LC-MS ya. Oke, ini saya rangkumkan ya. Ini tentunya adalah pendapat pribadi saya berdasarkan pada pengalaman dan berdasarkan pada bacaan-bacaan yang saya baca. Saya membagi metode analisis halal itu menjadi dua. Yang pertama adalah screening atau eksplorasi. Artinya eksplorasi itu hanya untuk mengeksplorasi dan kemudian rapid screening, ya men-screening aja. Itu kita menggunakan DSC, electronic news atau FTIR spektroskopi. Dan yang kedua ada metode confirm, ya gini. Analisis halal ini ya, ini penting ya. Analisis komponen halal itu sebenarnya kan sama dengan analisis kimia. Saya katakan gini. Tadi kan saya bilang bahwa yang banyak ditemukan di produk makanan dan kosmetik itu kan kalau tidak lemak babi, ya daging babi, ya gelatin babi. Lemak babi itu komponen utamanya kan asam lemak. Komponen utamanya adalah triglyceride ya, karena dia adalah edible fat. Itu komponen utamanya adalah apa? Triglyceride atau triasil gliserol. Ya, kalau triasil gliserol itu dihidrolisis, maka akan diperoleh asam lemak. Ya, seperti itulah. Mas dan Mbak, metode apapun kan gitu yang bisa digunakan untuk melakukan analisis minyak atau metode apapun yang bisa digunakan untuk analisis lemak, atau metode apapun yang bisa digunakan untuk analisis asam lemak, metode apapun yang bisa digunakan untuk analisis triglyceride, maka bisa digunakan untuk melakukan analisis asam lemak yang ada di lemak babi, triglyceride yang ada di lemak babi, untuk analisis lemak keseluruhan di lemak babi, dan sebagainya. Ya itu. Jadi prinsipnya ya sama aja, sehingga ketika saya sharing seperti ini ya, misalkan saya menjelaskan tentang spektroskopi inframerah, ya sama dengan apa yang Anda peroleh di ruang kuliah, hanya bedanya sampelnya yang dianalisis adalah terkait dengan sampel yang berkaitan dengan halal dan non halal seperti itu ya. Kemudian sama saja ya, real time PCR itu kan bisa digunakan untuk analisis DNA. Sehingga apa? Metode apapun yang bisa digunakan untuk analisis DNA juga bisa digunakan untuk melakukan analisis DNA babi. Ya seperti itu. Sehingga ketika sekarang virus RNA ya, virus itu harus karena RNA harus diubah dulu menjadi DNA supaya bisa dianalisis dengan real time PCR yang itu dikenal dengan swab test. Itu kan menggunakan apa? PCR. Jadi itu RNA diubah menjadi DNA, kemudian nanti ya sudah, kalau DNA nanti ada tahap apa namanya denaturasi, kemudian setelah itu ada tahap annealing, kemudian ada tahap apa? Extension atau amplifikasi, sehingga nanti akan keluar ketahuan positif atau negatif. Kan sama, artinya intinya itu metodenya itu yang nanti Mas dan Mbak harus perkuat. Ya, masalah sampelnya apapun itu Anda akan bisa. Sehingga ini bukanlah sesuatu yang susah untuk dipahami karena Anda semua sudah punya basic spektroskopi, punya basic kromatografi, punya basic PCR, sehingga itu mudah saja. Hanya sampelnya yang berupa komponen non halal gitu ya. Nah, kita lanjutnya. Nah, sekarang ya, saya sampai saat ini belum melihat standard method. Berbeda kan kalau teman-teman mahasiswa itu membaca AMDK misalkan, sering AMDK atau LIMBA, itu kan ada SNI, Standar Nasional Air Minum Dalam Kemasan, maka itu metodenya berarti sudah standar. Lah kalau yang halal ini misalkan lemak babi, daging babi, ini belum melihat saya. Mungkin kalau siapa tahu ada yang lihat, saya belum lihat ya gitu. Nah, tetapi dari sini berdasarkan pemahaman kita bersama terkait dengan ilmu kimia, maka nanti saya bisa mengatakan bahwa kandidat untuk menjadi standard method
atau kandidat menjadi gold method ya, metode standar itu untuk analisis lemak babi ya menggunakan GC-MS. Kenapa menggunakan GC-MS? Karena dengan GC-MS apalagi yang sophisticated GC-MS ya, misalkan Anda menggunakan GC 2 dimensi dengan MS-nya itu menggunakan apa namanya ionisasi kemudian ion analyzer ya, mass selector yang itu sophisticated canggih, maka itu jauh lebih memungkinkan. Dulu pas saya sekolah mempunyai GC 2GC TOF MS ya. Jadi nulisnya adalah GC XGC, tapi itu jangan dibaca jadi nulisnya gini. GC 2 dimensi itu GC ini, tapi jangan dibaca GC kali GC ya, tapi apa? GC to GC TOF MS. Itu artinya 2 dimensi. 2 dimensi itu maksudnya apa? Dia menggunakan kolom with different polarity. Artinya polaritasnya itu berbeda ya, polaritasnya berbeda supaya memungkinkan apa? Pemisahan yang lebih bagus. Karena ingat bahwa pemilihan kolom pada kromatografi atau pada kromatografi apakah itu gas atau kromatografi cair, maka basicnya adalah apa? Light dissolve light. Artinya kalau analitnya itu semipolar, ya kolomnya semipolar. Kalau analitnya itu nonpolar, kolomnya ya nonpolar. Kenapa? Supaya terjadi interaksi lah. Pada GC to GC itu dia menggunakan 2 kolom dengan polaritas yang berbeda supaya apa? Menjembatani. Karena sangat boleh jadi senyawa analit itu berkisar dari nonpolar sampai polar. Sehingga kalau itu dia menggunakan 2 kolom dengan polaritas yang berbeda, maka pemisahannya akan menjadi lebih baik. Nah ini, dari sini maka nanti akan dimungkinkan kita untuk memperoleh spesifik fatty acid. Kita dimungkinkan untuk memperoleh apa? Marker asam lemak tertentu yang itu hanya ada di lemak babi seperti itu ya. Makanya ini kalau untuk lemak babi ya, prediksi saya itu adalah pakai GC-MS. Lah kalau lemak babi, maaf daging babi ini sudah ada ini, itu adalah apa? DNA base method. Ya, DNA base method. Pengalaman kami dulu di LPPT mengakreditasikan ya ISO 17025. Itu berarti sudah standar internasional. Itu dulu kami mengakreditasikan analisis lemak babi, analisis daging babi dengan menggunakan PCR. Ya, itu dulu sudah kami akreditasi. Ter-unmute, Prof. Rahman. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan bahwa itu sekali lagi ya untuk POC itu adalah berdasarkan pada DNA-nya. Ini pengalaman ini sudah dulu lab kami itu sudah terakreditasi ISO 17025. Teman-teman kalau ada yang POM itu sudah familiar dengan ISO itu ya. Kemudian gelatin ini bisa dua-duanya. Bisa pakai LC-MS-MS. Kenapa? Karena nanti dia bisa menemukan marker peptida spesifik atau dengan menggunakan PCR. Nah, yang PCR ini dulu di lab kami juga terakreditasi ISO 17025. Ya karena ini bisa metode standar karena dia memenuhi unsur ini. Nah, ini teman-teman mesti sudah hafal. Metode apapun yang digunakan itu harus bersifat valid ya. Artinya apa? Harus spesifik, akurat, precise, sensitif dan robust ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan sekarang dengan pertama, kita bahas sekilas tiap metode ya. Kita bahas sekilas tiap metode. Yang pertama adalah FTIR spektroskopi ya, FTIR spektroskopi. Ya dulu pas saya sekolah S3 saya menggunakan instrumen IR dan juga GC ya. Jadi spektroskopi inframerah itu didasarkan pada interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan suatu sampel ya, itu adalah dasarnya. Jadi kalau ada istilah spektroskopi, karena ini banyak mahasiswa yang mendengarkan, belajar itu kan paling enak kalau kita itu tahu definisinya.
Apa itu spektroskopi? Pasti melibatkan interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan suatu sampel pada daerah tertentu. Kalau itu spektroskopi UV ya di daerah UV, kalau IR ya di daerah IR, kalau NMR ya di daerah radio frekuensi. Nah, kalau itu dia nanti terjadi interaksi, maka kalau itu panjang gelombangnya bersesuaian dengan inframerah, maka akan terjadi apa? Vibrasi, bergetar ya. Dan salah satu keunggulan dari IR itu dia adalah bersifat fingerprint, artinya dia bersifat sidik jari ya. Bersifat sidik jari itu tidak akan ada dua sampel yang sama itu mempunyai profil inframerah yang berbeda, atau ketika dua senyawa itu berbeda, maka spektra inframerahnya pasti berbeda. Ya sudah, itu sudah sifat alami seperti DNA itu yang bersifat fingerprint. Sehingga kalau saya misalkan rambut saya dengan rambut from Profesor Nur Hedi itu mesti beda. Walaupun sama-sama hitamnya, sama-sama lurusnya, itu akan berbeda. Ya, berbedanya itu di mana? Berbedanya itu bisa di jumlah puncaknya. Nah, kalau ini sama-sama rambut, jumlah puncaknya akan sama. Ya, yang kedua berbedanya itu di mana? Di intensitasnya. Pasti ada puncak-puncak tertentu yang berbeda ya antara rambut saya dengan rambutnya Pak Prof. Nur Hedi. Atau yang ketiga, mungkin intensitasnya sama, tapi frekuensi eksak atau bilangan gelombang eksak untuk tiap puncak itu akan berbeda. Dan itu sudah, ini namanya sunatullah ya, sudah sunatullah bahwa itu memang bersifat fingerprint ya, bersifat apa? Fingerprint. Kan terkenal itu IR itu fingerprint terutama di daerah 1500 sampai 600 cm min 1 ya. Lah, ini saya sudah menulis beberapa review terkait dengan bagaimana penggunaan spektroskopi inframerah yang digabungkan dengan kemometrik untuk melakukan autentikasi ya keaslian daging dan produk-produk berbasis pada daging ya gitu. Oke. Bapak Ibu, ini contohnya ya. Ini contohnya adalah paper yang di sini, di paper ini kami sudah menjelaskan bagaimana caranya melakukan analisis dengan menggunakan spektroskopi inframerah yang digabung dengan kemometri beserta tahapan-tahapannya. Ya, jadi silakan dibaca bagi yang tertarik. Nah, secara umum nanti kalau kita melakukan analisis dengan menggunakan FTR spektroskopi yang digabungkan dengan kemometri itu seperti ini. Ini contohnya ya. Ini sekilas. Nanti keterangan detail bisa lihat di papernya. Ya, bahwa kalau kita itu misalkan punya meat product bakso atau ini daging ya, daging biasa. Maka yang pertama kali harus kita ekstraksi lipidnya ya, kita ekstraksi lipidnya. Kita ekstraksi lipidnya, kemudian maka kalau ini kita memperoleh lipidnya kita ekstraksi, kemudian nanti akan kita analisis dengan IR ya, FTR spectral acquisition. Kita peroleh spektra IR-nya ya. Terus setelah itu ya seringkali itu dioptimasi. Nah, ini mungkin bagi mahasiswa ya, bahwa IR itu bisa selama ini kan kita taunya ya, atau populer penggunaannya, bukan taunya ya, populer penggunaannya itu kalau untuk mahasiswa kan biasanya untuk apa? Elusidasi struktur kan gitu. Padahal IR itu bisa digunakan untuk tujuan konfirmasi. Yang kedua adalah untuk identifikasi, dan yang ketiga adalah untuk analisis kuantitatif. Ya sekali lagi ya, nanti saya tanyakan ini. Kegunaan IR itu bisa untuk 3 tujuan ini. Yang pertama apa? Konfirmasi. Konfirmasi itu untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Apakah ini daging babi? Itu namanya apa? Konfirmasi. Yang kedua adalah IR juga bisa untuk analisis kualitatif atau identifikasi. Apakah di dalam bakso ini ada daging babi? Itu namanya pertanyaan apa? Analisis kualitatif atau identifikasi. Dan yang ketiga adalah untuk analisis kuantitatif. Ya, analisis kuantitatif itu berapakah banyaknya
kadar daging babi dalam bakso. Ya itu. Nah, untuk kita memperoleh tujuan tadi, apakah itu untuk konfirmasi, apakah identifikasi, ataukah analisis kuantitatif, itu dengan spektroskopi inframerah. Lah seringkali harus kita dahului dulu dengan apa? Spectral treatment. Kita derivatisasi, kita smoothing dan sebagainya. Kemudian nanti kita lakukan analisis dengan kemometrik. Nah, analisis dengan kemometrik itu juga tergantung tujuannya. Apakah mau ditujukan untuk klasifikasi, pengelompokan? Berarti untuk tujuan klasifikasi itu apa? Apakah sampel kita itu masuk pada kelompok yang mengandung daging babi ataukah itu yang mengandung kelompok daging sapi ya. Dan yang satu itu adalah untuk analisis kemometrik, analisis kuantitatif ya, seperti itu. Nah, nanti akan kita peroleh model yang dengan model tadi itu bisa kita gunakan untuk memprediksi in term of dalam artian klasifikasi atau dalam artian kuantifikasi ya. Ya ini contohnya lagi. IR kami gunakan dulu awal-awal pas saya sekolah adalah untuk membedakan lemak babi dengan lemak dan minyak yang lain. Ya, mahasiswa kalau nanti saya tunjukkan ya, dan juga ini bisa kita gunakan untuk analisis lemak babi di dalam krim kosmetik. Ini publish di Journal of American Oil Chemist Society. Ya, ini jurnal ini pasti dekat dengan Anda karena kemis ya, kimiawan ya. Nah, ini contohnya Mas dan Mbak ya. Kalau Anda bedakan seperti ini ya, bedakan seperti ini. Orang kimia ya, orang pendidikan kimia. Mesti komentar pertama kan, oh enggak, itu sama semua itu ya. Karena apa? Karena terbiasa kita menggunakan inframerah itu untuk apa? Identifikasi gugus. Oh, ada puncak di sebelah kiri 3000 itu berarti ada CH alken. Oh, ada puncak di sebelah kanan 3000 itu ada CH 3. Padahal kita bisa membedakan CH3 itu apakah CH3 itu stretching asimetrik, apakah dia stretching simetrik, apakah itu bending, itu beda-beda frekuensi vibrasinya ya. Nah, kalau orang analitik lebih detail lagi. Ya, karena bisa juga kita amati di intensitasnya ya. Dan yang kedua adalah dari frekuensi eksak. Kalau orang-orang yang bidangnya organik itu kan dia nggak begitu memperdulikan ketika ada puncak muncul di 3008 sama 3008,2 itu sama itu gugusnya. Karena ini kalau orang yang bidangnya analitik pasti mempertanyakan kenapa yang satu kok munculnya di 3008, yang satu kok munculnya di 3008,2, yang satu muncul di 3007,9. Ini yang saya maksud frekuensi eksaknya itu berbeda. Sehingga kalau kita membedakan lemak babi dengan seperti ini, ya ini nomor satu adalah lemak babi. Lawaran kita akan susah. Ketika nanti kita dikasih sampel baru untuk konfirmasi apakah ini lemak babi atau tidak, kita akan kesusahan. Nah, oleh karena itu dikembangkan ya, saya yakin ya di teman-teman kimia terutama pasti lebih tahu dibanding saya terkait dengan penggunaan kemometrik. Kemometrik itu apa? Application of mathematics and statistics in chemical data. Jadi data itu, data kimia, terutama data multivariat, big data, itu kita olah sehingga nanti akan memberikan informasi yang lebih mudah difahami. Ini contohnya, ini adalah output dari kemometrik, output dari pengolahan big data. Coba bayangkan kenapa nggak big data? Kalau IR itu ya, kalau kita melakukan analisis dengan spektroskopi inframerah antara 4000 sampai 600. Ya, itu kemudian resolusinya adalah 4 cm min 1. Itu artinya kan tiap 4 cm min 1 itu kan ada nilai absorbansi dan itu dijadikan variabel. Berarti kalau 4000 sampai 600 itu kira-kira akan ada 800-an data nilai absorbansi loh ya. Ya gitu. Sehingga kalau Anda hitung manual ya pertama selain tidak bisa Anda menuliskannya aja sudah bulanan. Ya, seperti itulah. Oleh karena itu, Mas dan Mbak, maka dikenalkan kemometrik ini adalah apa? Untuk, ya kalau sekarang keren istilahnya, kalau ada istilah artificial intelligence, itu pengolahan datanya juga pakai multivariat atau pengolahan big data. Lah, kalau ini teman-teman kimia mesti familiar ya dengan kemometrik. Di
UGM saya ada mata kuliah kemometrik dan rancangan percobaan ya gitu. Itu ada mata kuliahnya ini. Oke, ini menjadi lebih mudah karena satu ini ya, yang ini saya bunderi satu, itu adalah lemak babi. Sehingga aplikasinya ini, profiling ini, polanya ini, kalau saya punya minyak atau lemak unknown, tidak kita ketahui, terus kita running dengan IR, kemudian kita uploadkan ya, superimposekan, kok kemudian titiknya itu letaknya di sini sama. Oh, apa namanya? Bisa diprediksikan, bisa diasumsikan bahwa unknown sampel adalah lemak babi. Demikian juga kalau tadi dia kok jatuhnya di sini, misalkan, ya unknown sampel tadi kok jatuhnya di sini, maka itu bisa dikatakan, dinyatakan bahwa sampel adalah VCO. Ini enaknya pengolahan big data, ya. Mas dan Mbak, para mahasiswa yang kami banggakan ya, ini kita lanjutkan tentang kelemahan dan keuntungan IR. IR itu memang cepat Bapak Ibu. Ya, IR itu bahkan dalam hitungan menit itu kita sudah bisa. Detik lah bahkan. Dalam 32 detik kita sudah punya spektranya. Tetapi ini kerugiannya ya, kan harus fair ya, walaupun tadi keuntungannya gitu cepat ya, tapi ini kerugiannya ini. Bahwa metode yang kita kembangkan itu hanya sesuai untuk sampel yang konsisten atau formulasinya itu sama. Artinya gini, kalau bakso itu misalkan komposisinya itu hanya sapi dan babi, hanya itu yang bisa dianalisis. Karena begitu bakso ini ketambahan daging ayam, berarti komposisinya menjadi sapi, ayam, dan babi, maka kita harus mendevelop model yang baru. Itu kelemahannya IR ya. Jadi saya tidak hanya menyampaikan angin surganya saja, maka saya juga sampaikan. Makanya di sini saya tulis bahwa jika komposisi sampel yang dianalisis itu berbeda, maka FTIR spektranya juga akan berbeda ya, seperti itu. Ya, kita close untuk IR ya. Yang selanjutnya ini adalah contoh. Ini membuktikan bahwa kalau komposisinya itu berbeda, maka modelnya harus berbeda. Seperti ini di sini, ya. Ini adanya analisis lemak babi di apa ini? Ini di meatball di sapi. Ini apa? Red meat. Red meat itu apa? Tikus. Di sini apa? Ini di sini. Oh, ini meatball sapi. Ya, ini kalau ini adalah apa? Meatball broth, itu adalah kuahnya. Ya, artinya karena kalau itu kuah boleh jadi itu tercampur dengan komponen-komponen bumbu-bumbuan, maka spektranya akan berbeda. Ketika spektra itu berbeda, maka itu harus dilakukan optimasi lagi, harus new development lagi, ya. Oke. Demikian juga ini contoh ya, gelatin dan sebagainya. Artinya ini kenapa saya ambilkan contoh di sini? Karena apa? Karena kalau sampel Anda tadi semula itu adalah bakso misalkan komposisinya sama. Baksonya itu adalah campuran sapi dengan babi. Sudah punya metode. Dan ini sekarang campurannya adalah gelatin sapi dan babi. Itu tetap tidak boleh karena metrik sampelnya sudah berbeda. Jadi kalau metrik sampelnya berbeda, jenis analisnya itu berbeda, maka kita harus mengembangkan metode yang baru gitu ya. Kita lanjutkan sekarang. Jadi saya fair ya, ini juga ada beberapa penelitian kelompok kami dan juga penelitian dari peneliti yang lain ya, tapi cara intinya adalah sama. Artinya sama itu apa? Secara langkah kerjanya apa? Dilakukan analisis IR, kemudian dilakukan analisis kemometrik ya, seperti ini sama lah ya. Kemometrik, kemudian yang paling akhir adalah dilakukan analisis unknown sampel ya. Oke, ini juga sama gelatin in apa namanya candy ya, dalam permen ya, itu juga bisa ya. Tapi sekali lagi apa kelemahannya, kalau ini untuk candy itu sudah, kok mau diaplikasikan gelatin ke cangkang kapsul ya nggak bisa. Harus apa dilakukan pembentukan model kembali ya. Makanya saya selalu bilang ke mahasiswa saya, spektroskopi inframerah itu kan dia cepat fingerprint,
tapi dia itu sekali lagi ideal untuk yang komposisinya itu tepat. Komposisinya itu selalu fit, ya. Tepat dalam artian fit. Misalkan industri candy, itu kan komposisinya itu ya sama. Industri candy itu kan, misalkan di industri spesifik tertentu, ya itu yang paling cocok. Tapi walaupun sama-sama permen yang diduga mengandung lemak babi, yang diduga mengandung gelatin babi, tapi ini kok komposisinya berbeda dengan komposisi candy yang tadi sudah dianalisis di NIR, ya tidak bisa, harus tetap dilakukan new development, ya. Oke. Selanjutnya adalah kromatografi. Nah, kromatografi ini ya, itu adalah digunakan tadi untuk analisis asam lemak. Kalau itu gas kromatografi. Kalau itu kromatografi cair ya digunakan untuk analisis gelatin melalui analisis peptida ya, peptida. Nah, sekarang kita lihat dulu yang GC ya, GC. Jadi kalau kita semuanya tahulah teman-teman mahasiswa kimia tahu bahwa syarat suatu senyawa bisa dianalisis dengan GC itu syaratnya apa? Harus volatile dan tahan panas. Kalau tidak volatile dan tidak tahan panas, maka harus dilakukan derivatisasi. Nah, ini kita tahu bahwa lemak dan minyak makan, including lard. Lard itu kan juga kita menyebutnya adalah edible fat, ya, lemak yang bisa dimakan. Masalah itu non halal itu kan apa namanya ajaran agama Islam, ya, gitu. Tapi secara umum lard itu kan menyebutnya adalah apa? Edible fat, ya, bisa dimakan seperti itu. Nah, edible fat and oil itu adalah triglyceride, ya. Maka kalau kita mau melakukan analisis harus dihidrolisis dulu menjadi asam lemak, kemudian diderivatisasi menjadi fatty acid metal ester, ya. Oke. Nah, makanya tadi di awal saya katakan bahwa GCMS itu adalah kandidat ya metode standar untuk analisis apa asam lemak, ya. Nah, ini contoh, ini kawan saya, kawannya Pak Sulis juga. Ini dulu kawan saya ini dulu bimbingannya guru saya, Profesor Yaakob, sudah wafat. Prof. Suemi sekarang jadi dekan di Fakulti Biotek. Kemudian ada Pak Zulkifli juga beberapa bulan yang lalu juga sudah sedo. Salah satu jariahnya ini memberikan informasi bahwa dengan menggunakan GC Top MS, ya, Comprehensive Gas Chromatography hyphenated with time of flight mass spectrometry, artinya dia menggunakan GC dua dimensi yang menggunakan apa top MS ya sebagai ion analyzer-nya. Itu dia mampu menemukan 3 asam lemak ini. 1, 2, 3 ini. Yang ini adalah specific marker, ya, ini sebagai apa? Could be used as a basis for discriminating lard from other animal fat in food authentication process. Karena apa? Karena dia menemukan apa markernya. Tapi instrumen ini sangat langka dan sangat mahal, Bapak Ibu. Besar gitu. Alat ini tuh besar, ya, gitu, dan investasinya tinggi. Saya belum lihat di Indonesia, menggunakan alat ini. Nah, ini dia menemukan 3 asam lemak ini. Trans 9, 12, 15 okta dekatrienoat, 11, 14, 17 eikosa trienoat, dan 11, 14 eikosa dienoat. Ini adalah jenis asam lemak marker, ya, gitu. Nah, jadi ini adalah spesifik. Artinya apa? Kalau kita mempunyai suatu produk pangan, ya, apakah itu bakso, apakah itu roti yang itu ada lemaknya, kemudian lemak itu dianalisis asam lemaknya, kok ada ketiga asam lemak ini, maka patut diduga itu mengandung lemak babi, ya. Ini, ya, kalau seperti ini kan dia tidak tergantung pada produknya. Kalau IR tadi kan tergantung pada produknya. Ketika produknya itu berbeda, maka spektra IR-nya berbeda. Kalau ini kan tidak. Apapun produknya, asalkan dia itu mengandung ketiga asam lemak ini, maka patut diduga mengandung lemak babi, gitu. Inilah yang disebut spesifik marker. Makanya tadi di awal saya matur bahwa ini adalah kandidat untuk menjadi gold method atau standard method, ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang HPLC, ya, atau LCMS, ya, itu biasanya kita gunakan untuk melakukan analisis gelatin. Gini ceritanya.
Gelatin itu kan protein. Kalau itu nanti dihidrolisis, maka akan dihasilkan, kalau tidak asam amino ya dihasilkan peptida, tergantung penghidrolisisnya. Kalau kita menghidrolisis gelatin, kita hidrolisis dengan HCl, dengan asam kuat, maka akan terjadi total hidrolisis. Akan dihasilkan hidrolisis total menjadi apa? Asam amino. Ya kan? Tetapi kalau gelatin itu kita hidrolisis dengan protease tertentu, misalkan dengan tripsin, ya tripsin, maka dia itu akan terpecah membentuk peptida-peptida dengan ukuran tertentu. Artinya di residu asam amino lisin atau arginin dia itu akan pecah. Lah, maka nanti akan ada profil peptida dan itu dipastikan bahwa pasti setiap spesies itu akan mempunyai profil peptida yang berbeda-beda. Karena apa? Karena urutannya itu kan panjang sekali dan itu dia akan putus kalau lisin ketemu lisin putus atau ketemu arginin putus ya, sehingga kita akan bisa melihat urutan peptidanya. Caranya gimana? Ya dengan menggunakan LC-MS. Di UGM itu punya high resolution LC-MS. Resolusinya tinggi, Prof. Jadi sampai 4 angka di belakang koma itu bisa. Sehingga nanti identifikasinya dia akan jadi lebih eksak. Ini peptida ini urutannya apa? Karena kalau berat molekulnya itu misalkan berat molekulnya kok 44 saja. Wah, itu kan bisa macam-macam, bisa CO2, bisa apa. Tapi kalau berat molekulnya itu adalah misalkan 1000,0031. Wah, itu kan lebih spesifik ya, makanya itu disebut dengan apa? High resolution, resolusinya tinggi untuk membedakan apa? Antar senyawa ya dengan empersi tertentu. Nah, ini contoh beberapa paper ya. Ini beberapa contoh paper yang melakukan analisis dengan LC-MS. Ini mass spectrometric detection of marker peptide ya, istilahnya apa? Peptida marker. Nah, ini kromatogramnya seperti ini, pemisahannya seperti ini ya. Kemudian dari sini akan diketahui, oh, ini kalau Bapak, Ibu, Mas dan Mbak perhatikan, maka di sini di sebelah kiri ini ya itu adalah bovine. Ya, artinya apa? Ini adalah bovine type 1 kolagen. Artinya ini adalah spesifik untuk bovine. Di sini adalah spesifik untuk porcine. Ya, artinya apa? Bahwa banyak marker itu berarti kan banyak, tidak hanya satu ya. Kalau ada peptida-peptida seperti ini, maka berarti ini mengarahnya ke apa? Porcine. Kalau yang seperti ini ya, ini mengarahnya ke bovine ya, gitu. Nanti kalau kita LC-MS kita itu berbeda, Pak. Ya berbeda, tergantung kemampuan dia untuk memisahkan memisahkan peptida-peptida yang hasil hidrolisis dengan enzim protease ya, gitu. Nah, ini ada paper lagi bagus ini ya, dipublish di Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. Dia ini mengidentifikasi 4-5 jenis gelatin ya, itu. Nah, ini nanti dia masing-masing gelatin pasti mempunyai marker tertentu ya. Inilah artinya secara konsep itu kita semuanya paham. Oh, gelatin dari berbagai spesies itu kalau nanti dihidrolisis dengan tripsin dia akan putus menjadi peptida-peptida tertentu. Kemudian kalau itu kita injeksikan ke LC-MS, maka akan terjadi pemisahannya di LC ya. Setelah terjadi pemisahan bisa kita identifikasi dengan MS. Dari situ kita akan mengetahui urutan profil peptidanya, urutan asam amino yang menyusun peptidanya, sehingga dari situ kita bisa menentukan peptida mana yang itu bersifat spesifik untuk sapi, bersifat spesifik untuk monyet, bersifat spesifik untuk kalkun dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang paling akhir adalah sekali lagi ini saya berbicara ini adalah yang terkait dengan tentunya yang metode standar ya, biar ada kemanfaatan untuk aplikasinya. Bahwa tadi yang pertama adalah IR itu untuk screening, kemudian kalau itu lemak baby maka harus pakai GC-MS. Kemudian kalau itu
daging itu pakai PCR. Kalau itu gelatin bisa pakai LC-MS yang barusan tadi saya sampaikan atau dengan PCR gitu ya gitu. Nah, sekali lagi di lab kami sudah terakreditasi ya dulu ya. Dulu ketika kami di LPPT sudah terakreditasi 2 analisis daging babi dengan PCR dan yang kedua analisis gelatin babi dengan PCR, yaitu sudah artinya itu sudah terakreditasi secara internasional. Nah, ini PCR itu ditemukan oleh artinya dia adalah melihat replikasi DNA secara in vitro dengan menyerupai ya replikasi DNA di dalam tubuh. Penemunya siapa? Karmulis itu dia juga dihadiahi Nobel. Itu jadi orang-orang yang menemukan temuan-temuan yang sensasional itu ya akhirnya diganjar dan peneliti-peneliti itu mungkin saat ini itu dia tidak membayangkan ya. Seperti kemarin saya membaca yang di bidang ekonomi itu dua-duanya orang Amerika itu kan dia nggak pernah membayangkan karena risetnya itu dilakukan pada tahun 80-90 terkait dengan teori lelang. Ya, itu akhirnya diganjar 20 tahun, berapa 30 tahun selanjutnya. Sehingga mungkin Mas dan Mbak mahasiswa itu kalau sekarang ada mungkin punya inovasi baru, teori baru itu segera dipublikasikan saja. Ya, memang itu nggak dilihat dari ini, tapi nanti mungkin 30 tahun ke depan, kalau peneliti-peneliti itu merujuk ke penelitian Anda, ya dianggap pioner, maka nanti Anda akan bisa bersanding dengan orang yang mengembangkannya. Yang saya baca itu yang ekonomi itu guru dengan murid itu. Dua-duanya itu. Ya, guru dengan murid ya dia Nobelnya itu. Ya gitulah. Ini juga gitu Karmulis juga dianugerahi hadiah Nobel ya gitu. Nah, ini sekarang kami juga mengembangkan PCR ini hampir untuk spesies di lab kami ya. Hampir semuanya kita sudah punya primernya, mulai apa itu? Babi banyak ya, celeng, anjing, tikus, apa itu yang sering kita itu ya daging-daging itu yang sering ada itu kita punya primernya gitu, punya primernya didesain sendiri oleh mahasiswa ya. Artinya di situ novelty-nya karena kalau sama biasanya susah publish ya. Nah, kita tahu kan bahwa PCR itu spesifik, maka yang dilakukan pertama kali ini adalah, ingat ya PCR itu kan tahapannya 3, yang pertama denaturasi, kemudian annealing, kemudian extension atau amplification ya. Itu ini di sini ini tahapannya ini Bapak Ibu Mas dan Mbak ya, di sini. Di sini ada denaturasi, kemudian annealing, kemudian tadi bahasa saya apa? Extension atau amplification atau kalau di sini adalah sintesis ya seperti itu. Nah, maka optimasi itu seringkali yang kami lakukan itu ada dilakukan analisis berapa sih suhu annealing yang paling optimal ya untuk menempelnya primer itu ke template DNA-nya ya. Oke, kemudian setelah itu kita lakukan uji spesifisitas karena kan keuntungan utama PCR itu kan dari sisi spesifisitasnya. Lah spesifisitasnya itu diuji dari berbagai DNA yang lain, kemudian dengan PCR itu dia apakah dia itu spesifik ya untuk DNA target kita ya. Kalau DNA target kita itu adalah DNA babi ya dia harus yang teramplifikasi adalah hanya babi saja, nggak boleh yang lainnya ini teramplifikasi. Misalkan ini kok terjadi amplifikasi ya, ini harus kita memastikan berapa nilai CT-nya ya supaya kita tidak bias atau kita tidak ragu itu CT-nya siapa ya. Kemudian, nah ini menarik. Suatu saat kami mendesain primer babi. Ya, ternyata begitu kita gunakan untuk analisis yang di bovine atau caporcine dalam cangkang kapsul itu, Pak. Ternyata itu negatif karena tidak ada amplifikasi. Maka kalau hasil analisis kita itu negatif, kemungkinannya kan dua ya. Kemungkinannya kan dua. Yang pertama adalah memang DNA-nya itu dia tidak terekstraksi. Atau yang nomor dua, kemungkinannya apa? Memang DNA-nya itu bukan DNA dari babi. Lah, akhirnya apa? Kami mendesain primer, karena ini gelatin. Gelatin itu kemungkinannya kalau tidak sapi ya,
babi, ya kan? Maka begitu itu sapi itu, begitu babi itu negatif, ya, babi itu negatif, akhirnya apa? Ya kita mendesain untuk yang sapi, ya, kita desain sapi, kemudian ternyata dengan di sapi itu positif, ya, ini artinya, oh berarti kalau gitu cangkang kapsul ini memang berasal dari apa? Gelatin sapi, karena ini dengan primer sapi, tiga sampel ini merek ABC itu dia positif, ya, terjadi amplifikasi, ya, gitu. Mungkin seperti itu Pak Prof. Nuredi, ya, bahwa nanti sebagai kesimpulan bahwa metode yang kita pilih itu kalau untuk tujuan legal, tujuan sertifikasi, mau nggak mau itu harus metode yang betul-betul standar. Dan tadi untuk metode standar itu ya harus valid. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa kalau untuk analisis lemak babi itu GC-MS atau GC-MS, ya, kalau itu gelatin bisa pakai PCR atau pakai LC-MS, kalau itu daging ya Anda bisa menggunakan PCR.